Jawabannya yang tepat adalah Ibu Mulyadi tadi, Ibu Mulyadi. Ya, yang E ya, perdarahan pasca persalinan. Kenapa? Kenapa? Karena seperti yang Ibu Mulyadi tadi jelaskan bahwa untuk di sini pertanyaan adalah komplikasi. Jadi kemungkinan nanti akan terjadi apa gitu ya Ibu, yang lebih hebatnya kalau tidak ditangani dengan segera. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat di pertanyaannya. Di sini adalah fokusnya itu di keluhan. Keluhannya takut BAK. Takut BAK ini mengakibatkan kandung kemih yang penuh. Sedangkan kandung kemih yang penuh itu dia bisa akan menghalangi polusi. Kontraksi uterus. Iya, dia akan menghambat dari kontraksi uterus yang seharusnya harus keras, ini lembek. Itu namanya apa, Ibu? Polusi. Itu Antonia. Iya, Atonia uteri. benar. Jadi akan terjadi atonia uteri karena kandung kemih yang penuh. Nah, kalau atonia uterinya terjadi, itu bakal komplikasinya apa? Ya, Perdarahan. Perdarahan. Ya, benar seperti itu ya, Ibu-ibu. Ya. Nah, jadi kita untuk yang D ini infeksi pada luka perineum, kalau di atas karena kita lihat kata kuncinya nih Ibu, kata kunci dari pertanyaannya komplikasi terhadap keluhan ya, keluhan. Keluhannya apa? Keluhannya pada kasus adalah keluhan takut BAK. Takut BAK menyebabkan kandung kemihnya penuh. Nah, gitu ya. Jadi akan menyebabkan atonia uteri, kemudian atonia uteri ini komplikasinya adalah perdarahan pasca persalinan atau perdarahan postpartum. Ayo bunda-bunda, mungkin ada yang beda nih pendapatnya dari Bu Rini. Iya, sambil kita lihat untuk yang opsi lain ya Ibu-ibu. Yang A ruptur uteri, nah itu misalnya seperti bekas luka sesar gitu. Jadi yang pertama kehamilannya sesar, kemudian hamil lagi. Nah, pas persalinan atau iya benar seperti gemeli juga bisa itu karena komplikasinya bisa terjadi ruptur uteri ini gitu. Kemudian polihidramnion atau air ketubannya yang banyak, kemudian makrosomia atau bayinya yang besar, begitu ya Ibu. Kemudian tromboflebitis ini adanya infeksi atau radang yang mengakibatkan adanya pembekuan darah pembuluh darah. Iya, benar. Jadi ada bekuan darah yang mengalir mengikuti peredaran darah di vena. Kemudian yang C, involusi uteri baik ini sebenarnya bagus gitu ya Ibu jawabannya, itu bukan merupakan komplikasi. Kemudian yang D, infeksi pada luka perineum, nah ini bisa disebabkan salah satunya adalah personal hygiene yang kurang baik. Sedangkan pada soal itu tadi pada kasus tidak ada menyebutkan bahwa si ibunya begini dan begitu atau tidak mengganti pembalut misalnya seperti itu tidak ada, atau bagian di lukanya lembab gitu tidak ada. Kemudian yang E, nah ini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa salah satu penyebab atonia uteri itu akibat kandung kemih yang penuh, sehingga jika bidan melihat atau mendapatkan pemeriksaan dengan kandung kemih penuh, ibunya disuruh untuk BAK dulu, atau kalau masih takut untuk mobilisasi, kita pasang kateter gitu ya Ibu. Untuk mengeluarkan kandung kemih, bukan kandung kemihnya, untuk mengeluarkan air kemihnya. Air kencing. Iya, air kencingnya. Sehingga kontraksi uterusnya baik, tidak lembek. Nah, kalau kontraksi uterusnya baik, itu kan tandanya keras gitu ya Ibu. Jadi kita terhindar dari perdarahan.